selamat pagi. Jumpa lagi di channel saya. Terima kasih atas support dan dukungannya. Sehat selalu buat pemirsa dimanapun berada. Semoga video di kali ini bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos. Oke, teman. Di sini ada sebuah komponen elektronik yang berbentuk hitam dan ada strip putih yang mungkin familiar atau sangat memahami untuk dunia elektronik. Yang ahli elektronik mungkin sudah paham. Dan di sini adalah sebuah rectifier atau diode atau penyara arus dari arus yang AC atau tidak berkutub ke arus yang searah atau mempunyai kutub positif maupun negatif. Dan di sini ada tanda ataupun beberapa kode pada sebuah diode. Oke, diode ini sangat agak besar sekali dari biasanya. Untuk kodenya di sini 6A 10, oke, 6 ampere, oke, seperti ini. Dan di sini adalah diode 6 ampere yang saya beli di toko elektronik sekitaran 1.000 sampai 2.000 rupiah, mungkin seperti itu sekarang harganya. Dan di sini untuk diode ini bekerja secara elektronik atau menghasilkan arus ke satu arah saja dari yang hitam ke yang putih. Jadi arus mengalir dari yang hitam ke yang putih dan tidak bisa mengalir dari yang putih ke yang hitam. Atau saat digunakan pada sebuah rangkaian elektronik yang di sini arus AC, jaringan PLN ataupun trafo ataupun sepul pengisian lainnya, di sini AC atau bolak-balik. Dan jika dipasang pada bagian sini ini AC, kemudian di sini outputnya menghasilkan ke satu arah saja, dan di sini akan menimbulkan arus positif atau arus searah. Karena untuk sebuah elektronik ini jika dipasang pada posisi seperti ini menghasilkan arus searah, dimana untuk sebuah rangkaian elektronik yang DC atau searah itu arus mengalir dari kutub positif, oke, yang di sini ke kutub negatif, oke, yang di sini. Oke, jadi arus mengalir dari kutub positif kemudian kembali ke negatif secara berputar searah, dan di sini tidak bisa terbalik seperti ini. Ini adalah sebuah pintu atau sebuah keran. Oke, keran apa saja yang berfungsi hanya mengalirkan ke satu arah saja atau ke satu titik saja, jadi tidak bisa terbalik. Walaupun di sini voltase arusnya besar, jadi tidak bisa mengalir dari yang putih ke yang hitam. Oke, seperti ini. Berbeda sekali dengan sebuah komponen lain. Oke, di sini ada sebuah shunt resistor. Dan untuk nilainya di sini harganya juga sama. Nilainya 5 watt 0,22 ohm. Dan fungsi dari alat ini berbeda, tapi untuk cara kerjanya hampir sama. Oke, berbeda jauh untuk cara kerjanya. Jadi di sini untuk shunt resistor ini bisa mengalirkan ke segala arah dari bagian sini maupun bagian sini, dan dialiri arus AC maupun DC ini masih berfungsi dan tidak mengalami masalah. Oke, katakanlah di sini positif, nanti di sini negatif. Oke, jadi di sini saat dialiri arus AC, di sini akan menghasilkan arus AC. Jika dialiri arus positif DC, maka di sini akan terjadi output arus DC sama searah seperti ini. Oke, dari fungsi lain dua buah komponen ini berbeda sekali. Untuk yang di sini adalah penyara arus dan di sini adalah pemberi beban atau menghasilkan beban. Oke, pelepasan arus. Jadi di sini menyarahkan, di sini pelepasan beban. Jadi saat dihubungkan pada bagian sebuah
katakanlah arus positif dari aki ke arus negatif, kutub positif ke negatif. Jadi saat dilewati ini akan menghasilkan beban arus mengalir dari positif ke negatif sini, dari positif sini ke negatif sini, dan menghasilkan beban yang cukup besar sekali. Karena di sini untuk shunt resistor atau resistor dengan nilai yang rendah ini akan mengalir sesuai dengan nilai yang ada pada bagian di sini, bagian yang belakang sini 0,22 ohm. Seperti ini fungsi dan cara kerjanya. Jadi di sini searah dan di sini bolak-balik. Dan di sini untuk banyak digunakan di elektronik untuk merubah arus AC menghasilkan arus DC, dan di sini banyak sekali digunakan untuk di dunia elektronik lainnya seperti audio. Mungkin kurang paham saya, ini untuk penyaringan ataupun pengaman dari sebuah rangkaian elektronik. Jika terjadi beban yang berat, maka akan terjadi panas pada bagian shunt resistornya, tidak membebani dari komponen lain. Jadi ini sebagai pengaman. Kalau di dunia aki ini adalah tes beban yang sering digunakan, yang lebih mudah dan simpel dan aman karena di sini menghasilkan panas dan bisa didinginkan. Oke teman, dan di sini saya akan coba tes alat ini, bagaimana cara kerja dari sebuah alat ini, kedua buah komponen ini. Apakah masih berfungsi? Untuk yang pertama di sini saya siapkan sebuah volt digital, seperti ini. Saya arahkan ke ohm 200 ohm karena saya akan mengukur dari shunt resistor atau satuan resistor nilainya ohm. Di sini seperti ini 0,29 karena nilainya sangat kecil sekali. Dan untuk saya coba bolak-balik, apakah nilainya sama? Hampir-hampir sama. Dan di sini saya akan mengetes dari sebuah diode 6 ampere ini ke arah diode seperti ini. Ada bunyi buzzernya. Diode, pengetesan diode. Yang negatif ke hitam, yang positif merah ke putih. Tidak mengalir arusnya dari kutub positif ke negatif, dimana di sini ada strip putihnya. Jadi di sini arus positif tidak bisa mengalir ke arus negatif. Saya balik, bos. Ini sudah ada nilainya atau berubah dari 1 ke 460. Kalau 1 di sini saya biasanya tidak terhubung atau tidak ada arus yang mengalir. Dan di sini untuk komponen diode ini masih berfungsi maksimal atau masih normal, karena di sini saat dipasang seperti ini posisinya, arus mengalir dari positif ke negatif, seperti ini. Dan di sini di sini bekerja dari diodenya atau masih berfungsi, dan nilai dari diode ini bukan nilai ohm tetapi nilai dari diode itu sendiri 459. Oke teman, dan untuk selanjutnya di sini sudah saya siapkan sebuah aki motor yang tentunya mengalami masalah dan perlu dilakukan perbaikan. Ini untuk akinya bawaan motor metik yang injeksi bit lama yang bolam biasa.
bit ISP atau starter harus yang biasa. Untuk kondisinya seperti ini orisinil bawaan motor, mungkin sekitaran 3 tahun lebih untuk kondisi akinya. Untuk yang pertama di sini saya gerakkan seperti ini, tidak ada suara atau masih kondisi termasuk normal, dan kemudian di sini juga masih lurus, kayaknya mulus, dan untuk bagian sini juga masih aman kanan kirinya. Oke, dan untuk akinya adalah seperti ini aki bawaan motor, asli bawaan motor. Oke, GS bawaan motor seperti ini. Oke, dengan kapasitas 12 volt 4 Ah. Untuk pengecasan di sini 0,3 ampere 5-10 jam, dan untuk pengecasan cepat 3 ampere 30 menit. Teman, dan di sini saya akan cek beberapa kondisi dari aki ini. Karena aki ini belum pernah apa-apakan atau belum pernah diservis, jadi di sini masih bawaan motor. Masih dipakai selama mungkin 3 tahun. Jadi di sini kemarin untuk kondisi aki ini tukar tambah di tempat saya. Kemudian karena untuk kondisi aki ini, kondisi awalnya saat digunakan starter, saat untuk kelistrikan ini normal, baik klakson maupun rating maupun lampu rem ini nyalanya terang. Tetapi saat digunakan starter, ini kondisi saat dibuat jalan sekitar 2 kilo ataupun 1 kilo, kemudian di starter lagi normal. Tetapi untuk kondisi lain, dimana saat digunakan setelah digunakan sekitaran 2-1 maupun 2 km maupun 5 km, karena ini buat bekerja, mungkin sekitar 10 km, agak jauh rumahnya. Kemudian saat di starter itu normal lagi, karena datangnya pagi, sore harinya itu mau dipakai untuk starter, yang ini yang bermasalah. Jadi kondisi ini yang bermasalah. Setelah mungkin sekitaran 12 jam lebih, ini tidak bisa digunakan untuk starter atau tidak kuat untuk starter. Jadi untuk aki ini, untuk klakson masih normal atau arus suaranya masih nyaring. Untuk lampu rem juga masih terang. Teman, dan untuk kondisi sebuah aki kita bisa melihat dari beberapa keterangan di bodi fisiknya sini. Di bodi fisiknya sini untuk aki 12 volt itu normalnya 12,4 volt, harus di atasnya. Saya akan cek kondisi voltasenya. Seperti ini, saya cek dulu. 12,6, 12,6, dan di sini sangat bagus sekali. Sebelum memperbaiki aki ini, saya akan coba mengetes dari dua komponen tadi, yaitu sebuah diode, di mana diode ini ada mungkin bermanfaat bagi teman-teman lain, bagi teman-teman semuanya. Dari diode ini terdapat sebuah, bukan rahasia, tetapi sebuah cara untuk menurunkan voltase. Jadi saat dipasang pada bagian sini yang positif, nanti diukur di bagian sini akan menurunkan voltase sekitaran 0,5 volt khusus untuk diode. Di sini untuk nilai voltasenya 12,59. Saya coba cek di bagian sini. Ini melewati diode. Berapa nilainya? Berapa nilai voltasenya? 12,24. Teman. Ini setelah melewati diode 12,24.
12,24. Oke, saya coba lagi 12,5. Oke, seperti ini penurunan dari voltase. Kemudian saya balik posisinya seperti ini. Apakah bisa mengalirkan arus? Oke, saya coba dulu. Oke, tidak ada voltase yang mengalir, 0. Oke, 0, tidak bisa mengalir. Oke, ini bisa mengalir karena saya hubungkan langsung. Oke, untuk yang selanjutnya di sini, oke, apakah sun resistor ini bisa menurunkan voltase? Oke, saya coba dulu. Oke, tetap 12,59. Karena di dalam sebuah sun resistor ini, sun resistor dengan arus yang nilai resistansi yang rendah, ini di dalamnya sebuah kawat filamen dari solder yang pernah saya bongkar dari sebelumnya, di video sebelumnya. Oke, seperti ini. Oke teman, dan di sini saya tidak menghubungkan dari positif ke negatif dari agi ini. Jadi saya gunakan alat lain untuk pengetesan beban menggunakan sun resistor. Menggunakan sun resistor karena untuk sun resistor ini arus yang dialirkan bebannya besar sekali, sekitaran 20 ampere. Jadi di sini tidak mampu untuk menahan besarnya arus. Karena di sini untuk kondisi aki ini, kondisi aki ini dari keterangan sebelumnya atau dari pemiliknya itu bisa menyalakan klakson. Jadi saat dilihat kondisi dari aki ini sudah jelas arusnya itu besar. Tapi di sini saya gunakan sun resistor dengan nilai lain. Untuk lebih aman dari sebuah komponen digunakan dengan merubah nilai di belakangnya sini. Untuk nilai 5 wattnya ini yang depan ini, nilai kekuatannya atau nilai dari alat ini adalah 5 watt. Ini tetap, tetapi nilai resistansinya yang perlu dinaikkan. Oke teman, dan di sini sudah saya siapkan sebuah sun resistor 5 watt, tapi di sini 10 ohm. Oke, 0,22 10 ohm. Ini berbeda sekali rangkaian di dalamnya. Ini belum saya bongkar yang seperti ini. Oke, kemudian saya akan coba tes untuk arus yang dihasilkan pada sebuah sun resistor 5 watt 10 ohm ini. Saat memakai satu sun resistor menghasilkan 1,16 ampere arus mengalir dari positif ke negatif. Jadi jika di paralel sebanyak 4, ini dikali 4 sekitaran 4,5 ampere arus yang mengalir dari kutub positif ke negatif yang akan membebani dari kutub aki ini dan terjadi pelepasan voltase. Dan saat terjadi pelepasan voltase ini berbeda sekali dengan kondisi di mana aki ini pada hubungan terbuka. Jadi saat diterima tes beban ini harus ada standar dari voltase aki ini, berapa volt minimnya dari sebuah aki ini agar bisa mengeluarkan arus yang cukup besar untuk digunakan starter tentunya. Oke, saya coba tes. Sudah bisa menyalakan lampu, sudah terhubung. Jadi di sini saat saya gunakan ini saya memakai rumus. Jadi di sini mengalirkan arus 4,5 ampere dan waktunya sangat penting sekali. Berapa lamanya waktu ini digunakan untuk mengetes pelepasan voltase arus 4,5 ampere selama
Oke, yang dibutuhkan pada sebuah aki 12 volt 3,5 H ini. Oke, di sini saya gunakan waktu sekitaran 15 detik berapa penurunan voltasenya. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Oke, timbul panas. Oke, panas sekali. Ini pelepasan voltasenya sekitar 11,3 volt. Oke, untuk aki ini tergolong masih normal, tetapi karena di sini aki bebas perawatan atau aki kering, jadi dibutuhkan sebuah trik yang sangat mudah dan bisa teman-teman lakukan di bengkel atau dimanapun. Untuk kondisi aki seperti ini, bisa menyalakan lampu tetapi tidak kuat untuk di starter. Oke teman, ini saya pastikan belum pernah dibongkar dari akinya. Oke, seperti ini. Ini masih kuat dan masih rapi, belum ada perubahan dari fisiknya. Oke, saya lepas dulu. Ini aki bawaan motor bos. Oke, saya buka dulu. Oke, saya buka dulu. Seperti ini. Saya siapkan plat tipis apa saja bos. Oke, seperti ini. Dan di sini seperti ini. Oke, belum pernah dibuka karena di sini ada solderan dari dalam dari pabriknya. Kemudian di sini untuk karetnya juga masih keadaan bagus. Oke, di sini ada 6 lubang, tidak ada warna putih. Oke, aman. Dan di sini untuk selanjutnya saya akan tambahkan air aki biasa yang warna biru seperti ini, sudah cukup karena selnya masih aktif, voltasnya masih bagus. Oke, saya tambahkan, saya taruh di sini di tempat botol air, kemudian saya kasih sedotan ballpoint untuk mengukur banyaknya air yang masuk, air warna seperti ini, sedikit saja masuk, kemudian kita sedot lagi. Saya taruh di atas supaya lebih terlihat jelas. Setelah masuk saya sedot. Ini yang lubang kedua saya sedot, tidak ada cairan sama sekali. Saya sedot tidak ada cairan sama sekali. Saya masukkan, saya sedot. Oke, ini pokoknya bahasa di dalam tisunya ini sudah cukup. Oke, ini bisa mengantarkan arus listrik dan meningkatkan daya penyimpanannya lagi. Karena untuk aki yang lama digunakan, untuk aki kering ini sama seperti sebuah aki basah yang tidak ada air akinya. Oke, sedikit saja untuk air akinya. Karena untuk kemarin ini saya di video lama itu yang thumbnailnya botol plastik putih berjar-jar 6. Itu saat saya masukkan air aki pada aki wasa, aki baru, dan untuk aki wasa ini perlu menambahkan air aki dari pabrikannya saat baru. Jadi masuknya air aki ke dalam setiap parcelnya itu tidak terlalu banyak, jadi cukup untuk membasahi tisu atau
selnya saja di dalamnya, jadi tidak terlalu butuh banyak air aki. Ini kita kira-kira saja seperti ini, supaya nanti tidak tumpah atau keluar dari lubangnya ini saat dipakai, karena ada tekanan dan air akinya naik. Oke teman, dan di sini saya akan coba untuk melakukan pengisian pada aki ini. Dan untuk sebelumnya di sini sudah saya lakukan perbaikan untuk aki yang sama-sama 12 volt 3,5H. Oke, seperti ini. Ini kurang tahu punyanya apa ini. Ini bawaan sama-sama bawaan motor. Oke, asli pabrikan. Ini aki ini tergolong sangat kuat sekali, yang warna hijau seperti ini. Saya lepas dulu, sama off-kan dulu yang sini. Oke, dan di sini saya akan lakukan pengecasan, perbaikan. Saya cek voltasenya. Voltasenya 12,5. Setelah dimasukkan air aki 12,4 misalkan. Oke. Karena di sini untuk voltasenya tadi bagus sekali, jadi saat dilakukan pengisian ini langsung full 14,5. Oke, langsung penuh. Oke. Langsung ke 14,5. Oke. Dan nanti jika sudah penuh ini 14,4. Oke, terus menurun. Oke teman, dan untuk alat cas yang saya gunakan adalah sebuah komponen yang bisa teman-teman gunakan dari sebuah komponen motor, yaitu regulator atau kiprok yang bawaan motor asli seperti ini, warna hijau. Ini kebanyakan punyanya Absolut Revo maupun Pit karburator, Vario karburator seperti ini, 4 pin. Oke, dan saya gunakan trafonya yang CT supaya outputnya lebih stabil. Oke, di sini kebetulan saya ada yang 5 ampere CT, output 18. Saya gunakan dua buah diode. Oke, pada jalur 18-nya ini nanti mengalihkan arus positif ke input dari coil di bagian sini. Oke. Maaf, ke input dari kiprok di bagian sini. Oke, kemudian output positifnya bagian sini, dan di sini ke negatif. Oke. Dan untuk rangkaian ini bisa teman-teman lihat di video saya yang lama yang ditunggu rangkaian cas aki. Untuk akinya seperti ini. Oke, menggunakan ampere analog, lampu LED 3 warna, merah, hijau, dan biru. Oke, dan di sini ada indikator jika kondisi aki sudah penuh. Oke, voltasenya 14,4 volt, dan di sini untuk arusnya mendekati 0. Oke teman, dan untuk beberapa cara yang bisa digunakan pada sebuah cas kiprok motor yang ori seperti ini untuk sistem perbaikan dari sebuah aki. Oke, untuk sistem perbaikan sebuah aki. Jadi di sini karena voltasenya sudah penuh 14,4 volt. Jadi di sini dibiarkan selama 12 jam. Ini akan otomatis menambah daya simpan arus pada aki ini menjadi lebih besar seperti kondisi awal atau seperti barunya lagi, dimana saat dilakukan pengisian pada kondisi penuh, dan di sini menutup dari SCR yang ada di dalam kiprok ini, sehingga membuka dan menutup dan mengeluarkan arus tegangan tinggi tetapi kecil sekali karena dibatasi di 14,4 volt. Untuk sebelumnya outputnya ini 18 menghasilkan voltase 22 volt.
karena ada pembatasan di bagian kiproknya sini, jadi ada arus yang mengalir lebih besar voltasenya, mungkin sekitaran 18 mungkin 17 volt, tetapi arus denyutnya itu cepat, jadi naik sebentar kemudian tertutup lagi, dibatasi di 14,4 volt. Jadi di sini bisa membantu dari proses perbaikan sebuah aki kering seperti ini, aman tanpa mengalami masalah dan tidak ada resiko jika digunakan atau dipakai selama 24 jam nonstop. Ini akan semakin bagus dan hasilnya semakin maksimal. Dan di sini sudah saya buktikan dengan beberapa aki yang tidak mengalami masalah saat dicas itu panas, ini tidak bisa diperbaiki. Dan untuk kondisi aki yang tidak normal atau mengalami masalah, ini bisa dilihat dari kondisi fisiknya. Kebetulan di sini saya ada kondisi fisik dari sebuah aki yang sudah tidak bisa digunakan lagi. Untuk aki punyanya Vario YTZ6V. Untuk kondisi aki seperti ini bergelembung semua, ke-6 lubang selnya ini bergelembung, jadi di sini tidak bisa dilakukan perbaikan. Oke, terima kasih, salam sukses, salam berkarya, salam otomotif, sukses selalu buat pemirsa, teman-teman semuanya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos.